Memahami nasionalisme, sumber kekuatan atau perpecahan umat. Pendahuluan. Nasionalisme adalah salah satu konsep paling berpengaruh dalam sejarah modern. Ia mengajarkan bahwa bangsa sebagai komunitas yang memiliki kesamaan bahasa, sejarah, dan budaya berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dan membentuk pemerintahan yang mempresentasikan aspirasi kolektif dirinya. Di satu sisi, nasionalisme telah menjadi pendorong utama dalam perjuangan kemerdekaan dari kolonialisme. Namun, di sisi yang lain juga, ia adalah pemicu dari konflik, perang, dan perpecahan di antara kelompok-kelompok manusia, termasuk di kalangan umat Islam. Dalam konteks Islam, nasionalisme memunculkan dilema yang tak sederhana. Sebagai agama yang bersifat universal dan transnasional, Islam membentuk identitas umat yang melampaui batas-batas geografis. Maka muncul pertanyaan penting, apakah nasionalisme merupakan kekuatan yang memperkuat umat atau justru menjadi sumber perpecahan di dalam umat? Video ini akan mengupas pandangan Islam terhadap nasionalisme, sejarah kemunculannya, serta tantangan dan peluang dalam membangun kekuatan umat. Hakikat nasionalisme. Secara sederhana, nasionalisme adalah paham yang menempatkan kesetiaan utama seseorang kepada bangsanya. Dalam pengertian politik, nasionalisme berhubungan erat dengan negara-negara bangsa atau nation state, yaitu entitas politik yang dibentuk oleh dan untuk satu bangsa, yang dianggap homogen secara budaya. Konsep ini mulai mengemuka pada abad ke-18 di benua Eropa, terutama setelah Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika di benua Amerika. Nasionalisme berkembang sebagai reaksi terhadap kekuasaan monarki absolut dan dominasi kekuasaan agama, lalu menyebar ke seluruh dunia sebagai ideologi pembebasan dan modernisasi. Dalam banyak kasus, nasionalisme berperan besar dalam membangkitkan kesadaran kolektif, memperjuangkan hak-hak rakyat, dan melawan kolonialisme. Namun, nasionalisme juga memiliki sisi gelap. Ketika dijalankan dengan semangat eksklusif dan chauvinistik, ia bisa melahirkan rasisme, xenofobia, bahkan hingga genosida. Maka, nasionalisme adalah pedang bermata dua. Bisa menjadi sumber kekuatan, tapi juga bisa memecah belah manusia jika tak dikendalikan oleh nilai-nilai moral dan nilai spiritual. Islam dan identitas umat. Islam datang sebagai agama yang membawa risalah universal. Ia tidak membatasi kebenaran dan kasih sayang hanya pada satu suku, bangsa, atau wilayah. Al-Quran menyebut umat Islam sebagai ummatan wahidah, umat yang satu. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 92, Allah menegaskan yang artinya sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Identitas Islam tidak dibatasi oleh garis etnis atau batas negara. Ukuran utama dalam Islam adalah iman dan takwa, bukan ras atau kebangsaan. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, artinya, bukan dari golongan kami siapa yang menyeru kepada asobiyah, yang artinya fanatisme. Hadis riwayat Abu Dawud. Dengan demikian, Islam menolak bentuk nasionalisme eksklusif yang menimbulkan fanatisme buta terhadap satu kelompok atas kelompok lain. Islam memandang bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, bukan saling merendahkan. Sejarah nasionalisme dalam dunia Islam. Meskipun Islam menekankan pada kesatuan umat, kenyataannya umat Islam saat ini terpecah ke dalam lebih dari 50 negara bangsa yang berbeda-beda. Hal ini sebagian besar merupakan warisan dari kolonialisme Barat. Ketika dunia Islam dijajah oleh kekuatan Barat, pada abad ke-19 dan abad ke-20, muncul reaksi berupa gerakan nasionalisme untuk membebaskan diri dari kekuasaan asing. Nasionalisme Mesir, Turki, India, dan Indonesia lahir dalam konteks ini. Di Indonesia, tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan Hatta memadukan semangat nasionalisme dengan semangat keislaman. Di Mesir, tokoh seperti Sa'ad Zaghlul menggunakan nasionalisme untuk mengusir Inggris. Di Turki,
Mustafa Kemal Atatürk menggunakan nasionalisme sekuler untuk menggantikan kekhilafahan Utsmaniyah dengan republik yang modern. Dalam beberapa kasus, nasionalisme menjadi kekuatan pembebasan. Namun dalam kasus yang lain, ia juga menjadi kekuatan yang meminggirkan peran agama. Nasionalisme sebagai kekuatan politik umat. Nasionalisme bisa menjadi kekuatan umat jika ditempatkan dalam kerangka etika Islam. Nasionalisme yang dibangun atas dasar cinta tanah air, keadilan, dan solidaritas sosial dapat memperkuat umat dan memperjuangkan kemaslahatan. Dalam konteks ini, nasionalisme bukanlah pengganti agama, melainkan alat perjuangan dalam kerangka nilai-nilai tauhid. Nabi Muhammad sendiri menunjukkan rasa cinta pada tanah air kelahirannya, yaitu Mekah. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, yang artinya, "Wahai Mekah, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaummu tidak mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu." Hadis riwayat Tirmidzi. Contoh lain ada resolusi jihad oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1945 yang menegaskan bahwa membela tanah air dari penjajahan adalah bagian dari jihad fisabilillah. Hal ini menunjukkan bahwa nasionalisme yang dilandasi semangat keimanan dapat menjadi kekuatan positif dalam membela hak dan kedaulatan umat. Nasionalisme sebagai perpecahan umat. Namun nasionalisme juga bisa menjadi sumber perpecahan jika berubah menjadi asas identitas utama yang menggantikan Islam. Ketika umat lebih merasa dekat dengan sesama bangsa daripada dengan sesama muslim, ukhuwah Islamiyah mulai terkikis. Ketika nasionalisme menjadi alat untuk membenarkan penindasan terhadap bangsa lain atau kelompok minoritas yang lain, ia telah menyimpang dari nilai-nilai Islam. Perpecahan negara-negara muslim hari ini menjadi tantangan besar dalam membangun solidaritas umat. Krisis di Palestina, di Suriah, Yaman, dan banyak wilayah lain menunjukkan lemahnya posisi umat karena tidak adanya kekuatan kolektif yang bersatu. Dalam konteks ini, nasionalisme sempit bisa menghalangi terbentuknya solidaritas global umat Islam. Menuju nasionalisme Islami yang inklusif. Islam tidak menolak kecintaan pada tanah air, bahkan Islam mengajarkan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat tempat kita tinggal. Namun, Islam menolak fanatisme nasional yang menafikan nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan umat. Yang dibutuhkan umat Islam hari ini bukanlah meninggalkan nasionalisme, melainkan mereformulasikan nasionalisme dalam kerangka nilai-nilai Islam. Kita memerlukan nasionalisme etis, bukan nasionalisme eksklusif. Nasionalisme yang membela kemerdekaan dan keadilan tanpa menindas atau memecah belah. Nasionalisme yang mengakar pada cinta tanah air, tapi juga terbuka terhadap persatuan umat dan kemanusiaan universal. Kesimpulan, nasionalisme adalah kekuatan ambivalen. Ia bisa menjadi alat pembebasan, namun bisa pula menjadi alat perpecahan. Dalam konteks Islam, nasionalisme tidak bisa menjadi ideologi pengganti agama. Ia hanya bisa diterima jika berada di bawah naungan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Sebagai umat yang terpecah di antara batas negara, umat Islam perlu membangun ulang solidaritas dirinya, bukan dengan menghapus nasionalisme, tetapi dengan menjadikannya jalan menuju kemaslahatan bersama, bukan penghalang ukhuwah yang merugikan kesatuan umat. Dalam menghadapi dunia global yang penuh tantangan, hanya dengan menggabungkan kekuatan nasional dan spiritualitas universal, umat Islam dapat bangkit dan bersatu kembali.